Jumpa lagi di Bincang Bisnis Pensiunan bersama saya, Ray Wijaya. Saya sudah berada di Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang bersama Om Angga. Om Angga menemani saya. Seperti biasa, Bincang Bisnis Pensiunan menghadirkan narasumber yang mudah-mudahan bisa menjadi sumber pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi bagi Anda semua sahabat pensiunan yang siapa tahu ingin mencoba produk, tetapi juga lebih dari itu yang ingin memulai usaha. Karena bagaimanapun juga radio pensiunan ingin selalu mempromosikan hidup yang produktif meskipun sudah berada di usia pensiun. Karena masa pensiun bukan akhir dari segalanya, tapi justru merupakan awal dari satu tahap baru di kehidupan. Tidak semua orang berhasil melewati itu dengan baik, tetapi banyak juga yang berhasil. Dan kita sudah kehadiran Ibu Asma Ratu Agung. Nah, biasa dipanggil Bunda Ratu Agung. Beliau adalah seorang pengusaha yang sudah cukup lama, dan kita tertarik untuk berbincang hari ini dengan Bunda Ratu Agung dari Bakso Sultana. Karena dengar kata bakso ini, mudah-mudahan banyak yang menjadi hilang ngantuknya di pagi yang agak mendung ini. Kalau di sekitar Pamulang nih mendung nih, agak. Mudah-mudahan mendung tidak menghalangi sahabat untuk berkegiatan apa saja hari ini dan diberikan kemudahan. Terima kasih Bunda Ratu Agung sudah hadir di Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang. Sama-sama. Ya, terima kasih juga. Ini usahanya di mana nih? Tempatnya di mana? Tadi kalau pabriknya itu kita di Jalan Mampang Perapatan 2, nomor 32 Jakarta Selatan. Ya, di sana pabriknya. Mudah-mudahan tadi tidak terlalu macet menuju Pamulang ya. Cuma setengah jam itu. Oke. Nah, kita akan bincang-bincang tentang usaha ini. Sudah dimulai 96 ya? 1996? Iya, 1996. Lumayan ya, udah lama. Bakso, memang fokus di bakso ya? Tidak, saya saya ini kalau disebut orang itu, teman-teman tuh sudah pengusaha senior. Karena sejak tahun berapa saya sudah punya usaha. Dan saya pernah megang 18 divisi. Makanan, pakaian, kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuma sesuai dengan perkembangan global ya sekarang, ekonomi global ya. Nah, sekarang ini kan usaha saya itu kan ada core itu yang usaha utama, ada usaha pendukung. Nah, kalau core saya itu kan properti, kesehatan, terutama dua itu. Kalau pertanian, peternakan, makanan itu pendukung. Nah, jadi kalau dulu saya buka outlet di mana-mana, soto dan sebagainya. Tapi karena sesuai usia saya kan udah pensiun juga nih. Udah 58 umur saya kan. Nah, jadi sekarang ini saya tanya sama AI. Ya, karena saya kan harus konsultasi. Karena saya juga, akademik saya fakultas ekonomi. Dan saya juga pelatih pengusaha. Dan saya sekarang udah pensiun. Berarti kita sudah sama dong frekuensi kita ya. Nah, jadi saya tanya AI saat ini, sementara properti turun, semua turun, pertanian turun, semua bisnis lagi apa sekarang AI yang usaha makanan masih berpeluang lah, berpeluang makanan. Nah, terus saya tanya lagi, saya introspeksi ke diri saya kan ada soto, ada mie ayam, ada rendang, ada seblak, berbagai jenis lah ya, ada pecel, palu gada, apa lu mau gua ada, saya bisa meresepkan. Dan saya pelatih di Ikatan Ahli Boga. Pelatih meresepkan bumbu dan sebagainya, nasi kebuli, bahkan ketua Ikatan Boga pun beli bumbu sama saya gitu. Nah, kita fokus bakso di soal bakso. Karena Anda memulainya cukup lama dari tahun 96. Bakso itu kalau kita masyarakat kita. Nah, itulah saya akhirnya kata AI itu kan sudah sangat populer. Betul. Bahkan Obama pun tahu bakso. Bakso gitu ya. Ya, artinya menurut AI arahannya saya periksa ke diri saya, ternyata bakso. Iya. Nah, di luar apa yang dijawab oleh AI itu, kalau Bunda Ratu Agung sendiri
mengalami atau dalam pengalamannya memang bakso ini bagus. Sangat bagus ya. Iya, bagus. Peluangnya bagus. Bagus dari Sabang sampai Merauke bahkan ke luar negeri mengenal bakso. Dunia mengenal bakso. Salah satu makanan yang memang dari dulu populer sekali. Iya, populer sekali. Oke. Nah, apa bedanya bakso yang ditawarkan oleh bakso Sultan ini? Oh, bakso Sultan. Ya. Kenapa saya sebut Sultan? Karena satu ya, dari bumbunya itu terasa banget. Saya kan sudah apa bahasanya ya, periksa. Saya keliling dari Aceh sampai Papua, tidak ada bakso yang dipelajari betul ya, komposisi bumbu. Jadi bakso itu harus gurih, harus enak, harus ada mericanya terasa, manisnya terasa, semua terasa gitu. Keseimbangan dan bumbu. Semua itu ada ramu. Iya, sendiri. Dicoba sendiri, kotak-katik sampai bertemu itu. Iya, saya 6 tahun belajarnya. Kalau belajar sendiri karena nggak ada yang mau ngasih ilmunya. Ya pastilah. Masing-masing ingin. Iya. Berarti kan kalau 6 tahun itu S1 4 tahun, S2 2 tahun. Berarti saya S2-nya. Udah S2-nya bakso. Iya, gitu. Nah, sekarang bisa jadi profesornya bakso karena sudah lama. Balik lagi kemudian istimewanya apa? Istimewa satu dari bumbunya, yang kedua dia natural. Nah, saya sudah keliling semua yang kalau bakso itu krek ya dimakan, itu pasti pakai borak. Oh gitu ya. Dan hasil penelitian mahasiswa, bakso yang beredar. Maksudnya apa ya Bunda? Keras ya? Kayak membal. Oh membal. Membal kayak bola bekel. Ya. Coba elastis dia ya. Elastis. Nah, itu pasti pakai borak. Yang bagus justru kalau digigit langsung ini nggak mental. Ya seperti daging pada umumnya. Ya gitu. Itu satu ya. Nah jadi hasil penelitian mahasiswa kalau nggak salah 20 tahun yang lalu mereka bakar itu bakso yang beredar. Itu dicoba ya. Jadi ITB kalau nggak salah dites karena dia pakai borak dan sebagainya ada logam. Nah itulah yang memotivasi saya untuk memproduksi bakso Sultan. Kenapa disebut Sultan? Karena dia istimewa. Yang berhak makan itu Sultan. Jadi walaupun orang tidak punya uang banyak, kalau makan itu jadi Sultan. Gitu. Artinya nama istimewa. Sultan itu justru berasal dari keinginan untuk menyediakan sesuatu yang istimewa untuk konsumen. Iya. Tidak mahal tetapi tetap mempertahankan kualitas makanan yang sehat. Iya, dan sehat. Sehat dan menyehatkan. Nah, itu Anda sebut alami. Sultan. Iya. Itu keistimewaannya. Iya, alami. Ada bumbunya bawang putih, ya. bawang putih, merica, sama untuk perekatnya itu saya pakai agar. Ya, terus itu bawang putih. Nah, itu menggunakan agar ya. Agar supaya dia terekat. Itu enggak umum ya di dalam Enggak umum. Alami kan? Anda menemukan itu dan itu ternyata cocok untuk bikin bakso yang bagus itu. Yang bagus ya. Nah, dan dagingnya 100%. Yang beredar sekarang, Bapak mungkin nanti nonton YouTube, ada bakso sebesar saya, seperempat kilo, itu bisa dijual 5.000. Hitung-hitungannya saya bisa hitung. Nggak masuk akal ya gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa ngitung, nggak masuk akal. Tapi karena saya bisa ngitung, jadi masuk akal. Jadi pilihan daging pun daging berkualitas. Ayam, dan mereka pakai ayam. Terus rasa daging sapinya pakai esen. Jadi kalau misalnya contoh, ayam 3 kilo, 75.000. Tepung 7 kilo. 7 kilo itu sekitar berapa ya? Taruhlah 80.000. Nah ya kan 150.000 lah modalnya itu ya. Nah es 5 kilo jadi 15 kilo ya. Nah 15 kilo itu dapatnya berarti kalau dia 15 kilo modal 150.000 berarti kan sekilonya 10.000. Plus minus dan lain sebagainya taruhlah modal 3.000 jual 5.000 kan aku. Nah jadi jangan terkecoh dengan harga. Selalu bahwa harga. Nggak mungkin orang itu mau jual rugi. Kan saya nonton di YouTube. Bu, kok murah? Piye katanya gitu. Apa sampai nggak dapat untung? Nggak mungkin. Orang jual bakso nggak mau dapat untung. Artinya bakso Sultan, bakso Anda ini tetap berkualitas dan harganya juga terjangkau. Iya terjangkau. Pasti terjangkau. Pasti terjangkau. Nah, dia bisa pinggir jalan, bisa warung, bisa restoran, bisa hotel dengan kualitas yang bagus. Tadi ada ramuan resep lah ya, bumbu-bumbu yang khas, alami, berkualitas. Terus bumbu kuahnya kalau biasanya bakso yang beredar rata-rata hanya bawang putih, bawang goreng, micin, gula, garam. Saya enggak, saya pakai bawang putih, merica, pala, cengkeh,
kayu manis. Jadi tanpa saus pun original udah enak terasa, banget. kan? Bahkan saya sebut kuah saya itu kuah perkasa. Saya kasih jahe, saya Karena kasih emang sehat ya. sehat kan. Kuahnya pun sehat. Perkasa untuk melebarkan pembuluh darah ya. Gitu loh. Jadi memang ada keistimewaan itulah. Ya, yang sehat dan menyehatkan, enak, sehat dan menyehatkan. Oke. Itu. Baik, kita break sebentar, kita lanjutkan lagi. Kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian Bakso Sultan, Bunda Ratu Agung memilih untuk kembali fokus di kuliner, khususnya bakso, karena memang bisnis kuliner khususnya bakso ini nggak ada matinya itu ya. Iya, betul. Dalam situasi mendunia ini berpeluang. Baik, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini, nanti kita lanjutkan. Oke. Apa yang mau ditanya ke depannya? Nanti masih soal ukurannya ya. masih soal produk. Kita bicara soal produknya. Harapan saya para pensiun ini buat semua dari Sabang sampai Merauke. Modal 10 juta pun bisa. Sahabat pensiunan, masih dibincang bisnis pensiunan hari ini dengan saya Ray Wijaya. Saya ditemani Om Angga di Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang. Tadi kita sudah memulai bincang-bincang yang menarik sekali tentang bakso. Bakso Sultan bersama Ibu Asma Ratu Agung, Bunda Ratu Agung. Ini pengalaman sekali karena sudah sejak 96 beliau menjalani usaha ini dan berkembang menjadi macam-macam. Bahkan tadi beliau mengatakan sebenarnya usaha kuliner itu termasuk bakso adalah usaha pendukung. Tetapi yang menarik adalah dalam pengalaman beliau dan apa yang dipelajari belakangan ini ketika katakanlah belakangan ini perubahan bisnis mengalami masa-masa yang tidak mudah, tetapi peluang justru besar di usaha kuliner. Salah satunya yang besar adalah bakso. Nah tadi di sela-sela break beliau menyampaikan harapan bahwa usaha-usaha seperti ini juga nantinya berpeluang bagi sahabat pensiunan yang ingin berusaha. Saya kira selalu bincang bisnis pensiunan berharap bisa memberi inspirasi bagi mereka yang ingin memulai usaha. Dan saya kira usaha kuliner dalam pengalaman bincang bisnis pensiunan dengan beberapa narasumber pengusaha UMKM kuliner itu memang tetap berkembang dengan baik, termasuk ketika bisnis secara umum memasuki masa-masa sulit. Kita bincang-bincang tentang bakso Sultan dulu. Tadi ciri khasnya, keistimewaannya, diferensiasinya sudah disampaikan oleh Bunda Ratu Agung. Nah, bagaimana Bunda melihat bisnis bakso ini itu saat ini masih berpeluang besar. Nah, sementara kita lihat di masyarakat lah, di pasar lah, di market kita lihat usaha ini sebenarnya usaha kecil yang berkembang di mana-mana gitu ya. Satu itu artinya dia punya kepadatan lah ya, yang luar biasa. Tetapi variasi kualitasnya juga macam-macam, isunya juga macam-macam. Seolah-olah kalau berharap yang bagus, mesti harganya mahal. Nah, tadi Bunda mengatakan nggak mesti begitu. Ternyata bakso Sultan sudah bisa membuktikan bahwa bisa kaki lima dengan kualitas yang bagus. Ya, dan sehat dan menyehatkan. Ya, dan tetap menguntungkan. Nah, kenapa itu bisa dijalani oleh bakso Sultan dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau, tapi bisnis tetap jalan? Kenapa bisa begitu? Oke. Tadi pertanyaan Abang itu berarti kaitan antara produk knowledge dan marketing ya. Karena itu harus saling produk harus unggul, marketing harus gencar gitu ya, kira-kira gitu. Nah, jadi bicara soal produk dulu, ada ada bedanya. Ada pembedanya dan ada bahasanya nilai jualnya, ya selling pointnya. Nah, jadi pembedanya itu beda dengan orang lain ya, beda dengan orang lain itu dari bumbunya, bumbu kuahnya itu sudah beda. Jadi ketika orang makan, saya bilang jangan dulu pakai kecap. Biasanya kan orang pakai kecap, pakai cuka, pakai saus cabai, pakai saus tomat. Nggak bagus. Itu malah yang di pasaran itu pakai pewarna itu. Ya, nah jadi kalau saya pakai saus, saya bikin saus sendiri. Itu saus ya. Saus itu kan saya kasih ilmunya, bikin saus cabai, saus tomat tuh cabai, bawang putih, gula, garam, singkong, direbus, digiling pakai blender, jadi itu saus. Untuk pengentalnya tuh singkong kan murah. Kalau enggak kan nggak bisa juga ya. Pasti harus ada
ada. Jangan Ada nah, tapi kalau orang lain ya. tepungnya dari singkong, direbus Singkong. saja. Sederhana sekali. Gampang bagi pensiun untuk bikin saus. Nah, kecap juga gitu. Tapi balik lagi Bunda, kalau selalu bicara tentang bahan-bahan yang berkualitas, nah, makanya akhirnya ada jalan pintas supaya tetap dapat untung. Iya. Akhirnya semua serba dicari bahan yang murah Iya. dan cenderung tidak berkualitas. Iya. Ya. Tapi bagaimana caranya mempertahankan itu tapi tetap untung? Iya. Apa yang pengalaman Anda Gini, bagaimana? pengalaman saya sekarang ini kan kita bicara dulu soal different ya, udah beda nih ya. Ya. Beda dari bumbunya kuah. Terus beda juga di apa namanya, kalau ukuran ya sama lah. Artinya saya jualnya kiloan. Jadi kalau seperempat kilo 250 gram. Ya ukurannya ada isi telur, ada isi keju, ada isi daging. Nah, enak kan ya, isi telur, isi keju, 3 macam varian. Bahkan nanti saya akan tambah lagi isi cabai gitu misalnya kan biar pedas. Nah, terus itu dari segi ukuran ya. Kalau ukuran orang banyak. Yang pembedanya itu dagingnya murni. Beda kan 100%. Nah, pengentalnya juga bukan pakai borak, pakai pijer istilah orang ya. Nah, nggak pakai apa-apa. Pokoknya yang alami itu sudah pembeda. Boraks itu biasanya orang gunakan itu untuk Pengenyal. bikin dia kenyal, Iya. tapi tetap awet juga gitu. Iya. Padahal itu berbahaya, Bahaya sekali, merusak bukan sel. untuk makanan ya. Maka banyak pengalamannya orang yang sering makan bakso kena kanker otak. Pokoknya itu bahan berbahaya, bukan bahaya. bahan makanan. Bahaya. Tetapi untuk bisa bikin dia tetap kenyal, ya, itu saya pakai agar. Itulah makanya gunakan agar-agar. Iya. Tapi balik lagi, kalau semua orang menggunakan itu, mereka merasa bahwa kalau istilah produksinya HPP-nya lah, harga dasar produksinya kan menjadi mahal. Enggak, jadi gini. Itu apa rahasianya? Daging kan di pasaran rata-rata kan sekilo 120.000. Oke. Nah, kalau saya kan pabrik nih. Pabrik ya. Saya jual, wajar dong, saya jual 140.000. Saya untung cuman 20.000. Nah, itu saya pabrik dong. Saya pabrik ya. Nah, terus itu 110, 120 lah ya daging. Saya untungnya sekitar 20 atau 30.000. Ya. Nah, si warung pengecer ya berarti kan ya. Ya. Nah, si pengecer ini bisa jualnya sekitar 180.000 lah. Mereka wajar dong, karena mereka udah pengecer kayak Indomie. Saya ini kan Indofoodnya gitu loh. Nah, si pengecer ini warungnya langsung, gitu loh, langsung. Jadi mereka bisa untungnya besar, gitu loh. Nah, Bun, misalnya ini target marketnya apa? Dalam bayangan saya kaki lima nggak masalah, tapi kita tidak masang-masang seperti orang itu. Kenapa dipasang, dipajang, ya? Itu karena dia pakai pengawet. Makanan itu kalau 6 jam dipajang tidak basi, bahaya. Justru konsumen harus teliti itu ya. Iya. Kalau bisa dipajang berlama-lama di tempat terbuka. Punya kita tapi dipajang. Punya kita dipajang 6 jam basi. Ya basi. Nah, itu yang bagus. Nah, kita jual spanduk. Spanduknya dibuat sebagus mungkin, pakai mobil pun tapi bisa. makanannya disimpan. Di dalam termos. Iya. Masaknya kayak Indomie, sudah ada bumbunya. Ya, seperti mie instan lah. Iya, seperti mie instan. Masak seperti mie instan, tapi jual bakso. Nanti kalau mau nambah turunannya, saya juga ada bumbu mie ayam yang kualitasnya premium juga. Iya. Dan praktis juga. Jadi intinya ini bedanya di situ justru. Iya. Jadi memang sengaja dibikin produk bakso yang bisa dimasak secara instan, diseduh seperti mie instan. Kenapa begitu? Karena memang bahan-bahannya bagus, tidak menggunakan pengawet, sudah betul-betul matang, dan bisa kenyal ya. Bisa kenyal seperti karena menggunakan bahan agar tapi tidak mental. Iya. Tidak kenyal dipaksakan dengan tambahan lah ya. Nanti abang kalau coba ketagihan abang. Bahkan saya bisa jamin gini, tidak enak uang kembali. Iya. Ini sahabat pensiunan yang menyimak. Kita bicara produk dulu ya. Nanti soal marketing ya. Iya, nanti kita sambung soal itu. Artinya, balik lagi. Kenapa bakso Sultan masih bisa bertahan sekian tahun dengan produk berkualitas dan harga terjangkau tadi itu. Nah, apa yang Anda lakukan supaya
meyakinkan mereka yang nanti tertarik untuk menjadi mitra misalnya, bahwa mereka tetap dapat keuntungan menjual barang berkualitas, tetapi tetap bisa dapat untung yang cukup. Gitu. Apa yang Anda lakukan? Kita bicara sekarang nih ya, jangan bicara belakang lagi. Mau ke depan gimana ya? Karena situasi ekonomi sekarang, coba orang kantoran sekarang sekali makan berapa? 50.000, 60.000, 100.000. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada yang 70.000. Bakso aja ada yang 100.000. Karena ada tulang, ada ini, ada itu ya. Nah, jadi saya bayangkan kalau kaki lima seorang pensiun mau usaha, ya, dia bisa lakukan sendiri atau dia gaji pegawai satu orang. Satu orang aja udah cukup. Nah, seperti Indomie, dan dia juga bisa jual kopi, jual minuman, jual macam-macam gitu. Kaki lima. Nanti yang belinya itu adalah orang bermotor. Nah, maka saya bilang jual bakso saya ini nanti seperti mesin diesel. Mungkin dia satu karena orang belum kenal, nanti dia akan repeat order. Nanti dia akan cerita moto-moto, tapi kita sudah ada spanduknya, bakso Sultan. Misalnya 49K, seperempat kilo, 100% daging misalnya gitu. Atau 45K, terserah lah. Dari saya kan 35K, paling untungnya bahkan si distributor yang beli ke saya bisa jual lagi ke Indomie. Sekarang kalau bakso Sultan yang jual langsung ini, bukan yang apa? Yang warung itu per porsi dijual berapa? Ada yang 47K, ada yang 45K, ada yang 45K, terserah mereka. Ada yang 49K. Bahkan di Hotel Mulia ini sekarang lagi nunggu ininya dulu proses. Dia mau jual 75K, dari saya 35K. Artinya yang keluar dari Ibu satu porsi itu 35K. 35.000 ya. Nah, itu yang Ibu kenapa saya ngambil itu strategi marketing saya. Kalau saya punya 100 distributor kayak Indofood. Indofood kan begitu kan? Dia punya jaringan luar biasa. Saya mengambil untung kecil tapi besar ininya. Baik. Sekarang jaringan yang katakanlah yang menjadi pengecer itu ya, atau maklon dari bakso Sultan itu sudah berapa banyak sekarang? Ada beberapa lah, ada di Banten, ada di Riau, ada di Bali juga ada di Malang. Sama ini catering. Ada pribadi-pribadi. Bun, kami mau arisan, pesan Bun 60 butir gitu. Gitu. Ini umumnya ya. Teman-teman saya. Baik, kita akan lanjut. Dan ini kan bukan usaha utama saya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dibincang bisnis pensiunan dari Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang. Dan kita masih bincang-bincang tentang bakso nih. Ini salah satu, ya mengapa bakso? Karena memang ini jenis makanan, jenis kuliner yang populer, saya kira dari Sabang sampai Merauke, dan bahkan sekarang karena ada juga di luar negeri di banyak tempat begitu. Dan ini memang sebenarnya kuliner yang datang dari tradisi kuliner dari luar juga, tapi kemudian dimodifikasi dan sampailah saat ini seperti bakso yang kita kenal dengan berbagai ragamnya. Dan di bincang bisnis pensiunan hari ini ada bakso Sultan dengan Ibu Asma Ratu Agung. Nah, dari 96 mengembangkan usaha ini dan sekarang kembali karena memang ini yang berpeluang besar. Nah, kita balik lagi ke obrolan tadi, ada diferensiasi, ya, ada pembeda, ada keunggulan karena memang resep tadi pendengar kami, pendengar setia, salah seorang senior di Sahabat Radio Pensiunan, Mbak Maharani Kahar, Mbak Rani bilang ini istimewa karena ada resep khas, ada kuah yang campuran jahe, rempah ya, kayu manis, cengkeh. Nah, bisa dikirim ke Surabayanya. Di Surabaya mungkin sudah ada itunya. Mau dikirim pun bisa ya? Pakai bis. Baik. Bisa dikirim, Mbak Rani, nggak usah khawatir. Meskipun ini bakso murni berbahan natural, berkualitas yang sehat, tetapi tetap awet sampai di Surabaya, ya. Karena kita kirim beku. Ya, dikirim beku. Tadi diingatkan oleh Ibu Ratu bahwa justru hati-hati kalau yang dipajang awet berjam-jam, jangan-jangan itu menggunakan pasti pengawet. Ya, udah dipastikan pengawet ya. Oke. Kita masuk ke proses bagaimana bakso
Sultan yang menawarkan keistimewaan karena bakso sehat, ya, menyehatkan tadi itu diproduksi, Bunda Ratu. Bagaimana diproduksi? Ya, proses produksinya Gampang sekali. Nah, bagaimana? Coba ceritakan bagaimana Anda membangun usaha dengan tempat produksi yang juga pasti harus sehat. Ya, Karena sudah standar BP POM. Betul. Nah, itu seperti apa prosesnya? Coba. Jadi tempatnya itu standar BP POM. Karena Apa saya disebut dengan standar BP POM? standar POM, izin POM. Ya. Jadi dapurnya itu kan sudah dapur POM. Karena saya ini Seperti apa? Standar POM itu standar seperti POM itu ada produksinya itu terpisah dengan dapur rumah tangga, Oke. lalu ada SOP-nya, dapurnya harus bersih, harus ada tempat packing, ada tempat ganti baju, gitu loh. Jadi karena saya kan punya sirup sudah ada izin POM, jadi itu sudah dapur Oke. itu gitu ya. Dapur yang digunakan memang sudah berstandarisasi POM, ya, dan POM ya. POM ya. Nah, oke. Bersih, dia terpisah dari Dapur rumah tangga, ya. dan memenuhi syarat Ya. itu tadi ya. Ya. Di sana diproduksi. Diproduksi. Nah, Di Jalan Mampang Perapatan 2 nomor Oke. 32 Jakarta Selatan. Oke, di mana Anda membeli bahan Nah, semuanya? bahannya itu kalau bahan bawang merah, bawang putih dan sebagainya di pasar lah ya kan yang Oke. sudah artinya Anda pilih, betul-betul pilih ya. ya. Anda Itu punya langganan ini, ya. pilih. Oke. Nah, terus itu Bahan pokok bahan lain daging. pokok daging. Daging itu Daging sapi, daging ya. sapi itu saya beli di RPH di Rumah di potong. Cilanda. Ya di Cilanda. Oke. Saya beli Khusus di langsung Cilangkap, pesan? di Cilangkap. Jadi motong sapi itu kan jam 8 malam. Oke. Saya datang ke sana, segar, dagingnya segar, saya masukkan pendingin, besok saya giling. Nah, jadi Setiap hari daging itu langsung diambil di rumah potong itu. ya, Oke. ya, nggak setiap hari sih saya produksi 2 hari sekali, Oke. tergantung pesanan juga. Gitu Oke. kan, ya. Nah, Nah, daging itu dari dipilih RPH, dari RPH langsung dari Oke. RPH, daging Da- segar. daging segar yang seperti apa kualitasnya yang Anda pilih? Yang kualitas daging karena dia urat, Mhm. kan daging sengkel. Oh. Ah. Memang harus yang Ada urat kan bakso urat jumbo premium 100% daging. Memang bakso Sultan. dagingnya itu daging yang berurat. Iya, berurat. Oke, Ada urat kan karena dia daging Oke. semua orang kurang suka kalau urat itu tapi urat tapi empuk gitu ya. Justru itu bakso yang digemari orang. Iya. Enggak kayak Bedanya dengan daging yang lain apa itu? kalau daging yang lain misalnya Bagian. kelapa ya untuk rendang, dia nggak ada uratnya. Kalau dia digunakan untuk bakso, dia tidak nendang. Oke. Itu tidak Teksturnya nendang. berbeda. Teksturnya Tekstur beda. dagingnya berbeda. Berbeda. Memang tekstur daging untuk dibikin bakso memang bagian itu yang iya, paling bagian bagus. itu paling bagus oke, gitu. oke. Saya kira ini orang juga perlu tahu. Iya. Karena itulah bedanya. Justru kalau daging yang lain malah nggak terlalu bagus. Gitu. Oke, masuk Ya. tempat produksi itu berapa lama proses dari awal Jadi sampai dilakukan? malam itu saya bawa ke apa namanya dapur ya. Terus saya simpan di apa namanya pendingin. Oke. Besoknya langsung saya giling, kan saya ada mesin giling. Daging Digiling kayak digiling. getuk. Oke. Karena dia kan ada mesin giling daging. jadi karena dia urat nggak boleh halus. Justru tidak boleh halus. Oke. Jadi kayak giling getuk. Ya. Nah, habis itu kita aduk dengan bumbu. Kita timbang. Oke. Misalnya sesuai ukurannya 250 gram seperempat kilo. Itu saya isi keju 50 gram. Jadi ukuran bakso Sultan ini memang ukuran besar ya? Ya, 250 gram. 250 gram. Itu besar ya? Besar, kayak bola tenis. Kurang lebih seukuran bola tenis itu ya. 250 gram. Jadi bakso Sultan memang fokus di ukuran itu. Iya, kiloan. Bakso kiloan. Kan kalau ada sate kiloan, ini bakso kiloan. Nah, biasanya dalam satu porsi itu satu. Tergantung dia beli. Baru abang mau beli Bun, beli satu ya seperempat kilo. Ya, beli 4 karena satu ukuran 250 gram itu udah cukup. Iya, untuk 2 orang. Iya. Itu yang dipotong-potong biasanya. Ya, enggak dipotong sih. Kalau keju kita rebus enggak dibelah. Kenapa? Kalau yang dibelah itu paling Ya, daging, isi daging. Okay. Kalau telur juga jangan dibelah. Dia matang. Langsung dimakan langsung. Iya, Dan itu sudah matang. Itu setengah jam kita rebus atau 25 menit lah. Oh, untuk merebusnya kembali menyiapkan. Jadi kayak pizza kan, kalau pizza tunggu ya Bu 20 menit. Ya. Nah, sekarang digiling, dicampur bumbu, udah dicetak sesuai dengan ukuran iya, 250 gram. Udah. Oke. Nah, proses akhir sebelum dikemas apa dia?
Udah habis dicetak, direbus sebentar kan Ya. untuk pembentukan Ya, dia. menjadi seperti Habis bakso itu biasanya. habis itu dikemas, simpan di freezer. Oke. Sederhana ya. Nah, kemasan yang dikeluarkan oleh bakso Sultan misalnya untuk Gampang membeli sekali. apa? Dia hanya kenapa saya nggak mau Mengemas. yang ngemas yang mahal-mahal. Nanti kan menambah HPP. Biayanya jadi Jadi plastik Nah. klip aja udah. Oke. Jadi dikemas yang biasa. Masuk bumbunya plastik Iya. klip kecil, Ya. 10 gram, terus baksonya 250 gram, Dijual dalam plastik keadaan klip. beku itu ya. Iya. Frozen itu. Frozen. Oke. Ya. Jadi kalau saya kirim ke Bali masih bisa. Iya. Karena Bali itu 24 jam. Oke. 24 Sekarang jam. pengiriman rata-rata kalau antar provinsi umumnya sudah same day lah ya, 24 jam ya. Iya. Dan itu masih aman. Aman. Itu bakso Sultan. Ke Riau masih aman. Oke. Dia biasanya dalam kondisi terbuka, bukan di freezer, bukan di pendingin. Itu tahan berapa hari, Bunda? Gini kan terbuka, kalau misalnya dia beku ya, Ya. paling tahan itu terbuka ya. Misalnya nih, saya keluarkan di freezer. Dari freezer di suhu ruang lah. Atau suhu ruang. Nah. Paling 10 jam basi. 10 jam. Artinya Tapi kalau dia begitu dibuka, dikeluarkan diproses untuk dimakan. Itu ya. iya betul, direbus. Oke. Nah, kalau kita mau jualan, cukup aja pakai termos. Dia kan tahan kan? Iya. Kan kita biasanya jualan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di termos dia tahan. Oke. Ya, termos ini artinya Termos nasi itu loh. Ya, artinya yang kedap lah ya. Ya, yang kedap. Tidak mempunyai Atau styrofoam. bersentuhan, tidak bersentuhan dengan udara. Ya, masih tahan ya. Nah, kalau nggak habis jam 9 malam atau 10 malam kita simpan lagi. Ya. Jadi ini sahabat, kita sudah mulai bicara tentang bagaimana kalau Anda membeli Tekniknya. untuk mengkonsumsi di rumah atau mengirim ke kota lain ya. Atau yang mau membeli untuk usaha. Ya, Nah, itu bisa betul. dilakukan seperti itu ya. Mau arisan, mau apa, wah makan bakso. Ya, intinya sebenarnya memang ini tidak boleh terlalu lama di suhu ruang. Iya. Karena memang ini dibikin tanpa pengawet. Tanpa Intinya pengawet. kan itu, ya. Iya. Ya, yang penting disimpan dalam keadaan baik, dia akan Iya, karena pengawet itu bahaya. ya. Justru yang terbuka tapi diawet berjam-jam itu pasti Pasti. Nah, itu saya pastikan 1000% dia pakai pengawet. ya. Nah, oke. Nah, balik lagi. Tadi diproduksi, dikemas, kemudian dikirim dalam keadaan itu ya. Iya. Tidak menggunakan kemasan khusus karena nanti malah biayanya jadi lebih mahal lagi. Iya, Dan yang karena kan membeli kemasan itu kan minimal 2.000 perak, 1.000 perak kan. Nah, Mahal lagi. yang membeli pun umumnya memang membutuhkan untuk langsung diproses. Iya. Nah, dia makan di rumah, sendiri, dia jualan. arisan, jualan. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu tidak perlu juga kemasan yang. Iya. Nah, sampai saat ini rata-rata berapa kapasitas produksi? Saya produksi itu sekarang tergantung pesanan. Ya. Saya simpan, saya Ya. bikin banyak, Stok, ya, ibarat stok. ya. Saya seminggu atau seminggu 2 kali. Misalnya gini, saya untuk stok, saya bikin seminggu sekali. Itu berapa banyak? Itu kalau satu resep itu saya dapat 60 butir seminggu itu, misalnya 7 resep gitu. Satu resep itu berapa kilo daging? Satu resep itu 10 kilo daging. 10 kilo. Oh, Iya. banyak juga ya. Iya. Dan masing-masing bakso ukurannya 250 gram. Iya, gitu jadi ya. dapat 40 karena tambah es jadi 60. Oke. Nah, di tempat produksi tadi, di dapur katakanlah di pabriknya. Dapur POM itu, lah. Anda melibatkan berapa karyawan? Karena dia gampang ya. Yang mahal bakso saya itu bukan di bahannya, tetapi di keilmuannya itu yang mahal. Nah, berapa orang yang terlibat di proses itu? Karena dia gampang sekali ya, paling 2 orang 3 2 orang di dapur itu ya? di dapur. Dan Anda latih betul untuk bisa bekerja seperti itu ya? Iya. Dan Itu penting. suami saya direktur, dia merangkap. Ya, dia Merangkap. terlibat lah ya. Jadi suami saya direktur sama manajer produksi. Sama manajer purchasing. saya ini membantu di manajer marketing. Semua terlibat lah ya. Nah, karena kan kita masih Iya. tertangani. Iya. Karena saya bangun sistem kan. Tapi penting. Ini pengalaman yang penting yang bisa di-sharing untuk orang yang berbisnis, apalagi dalam situasi seperti ini Iya. baru memulai bisnis ya. Iya. Saya kira itu bisa. Nanti saya bimbing Ya, gitu. artinya bisa di awal-awal memulai usaha tidak langsung perlu modal besar Iya. untuk ke karyawan. Sama gampang. Ya gini, saya ibaratkan bisnis itu seperti nanam pohon.
Ya, jadi nanam pohon tergantung bibitnya. You mau bibit apa? Misalnya bibit durian ada yang kan 300.000. Tapi kalau bibit misalnya rambutan misalnya 50.000. Nah, kan kita bismillah nanam ya. Ada yang mati, ada yang apa bahasanya itu tidak buah, ada buah sedikit, ada buah sedang, ada buah banyak. Bismillah aja. Ya. Nah, kalau kita semua kan anu resiko. Gitu. Tapi kalau orang bismillah, orang berbisnis memang adalah orang yang siap-siap harus harus untung, harus rugi, harus resiko. Ya. Bahkan kadang-kadang di tahun-tahun awal orang belum melihat itu hasil. Oleh sebab itu kalau baru memulai, saran saya jangan investasi yang besar-besar, 10 juta aja lah. Anggap aja 10 juta pinggir jalan dulu, taruh gerobak, gaji pegawai 1 gitu. Ini untuk orang yang ingin menjadi katakanlah mitra ya. Mitra. Ya. Baik, kita akan bicara itu di segmen berikutnya. Ada juga yang mau jual frozen juga bisa, kan. Ya, gitu. Oke, baik, kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu berikut, nanti kita lanjutkan tentang bagaimana jika tertarik untuk menjalankan usaha atau konsumsi bermitra dengan bakso sultan. Baik. Abang aja pensiunan, kita bincang-bincang hari ini tentang bakso sultan bersama Ibu Asma Ratu Agung. Bisnisnya banyak, tetapi kita fokus hari ini untuk bicara bakso karena kita lihat peluangnya luar biasa, peluangnya besar. Nah, seperti biasa kita juga ingin menggugah sahabat yang ingin siapa tahu memulai usaha, dan kali ini khusus untuk usaha bakso. Nah, tadi kita sudah sampai ke bagaimana keunggulan ya, diferensiasinya, kemudian bagaimana itu diproses, dan sampai pada kemungkinan ini juga menjadi peluang untuk Anda yang tertarik. Nah, tadi Bunda supaya pensiunan sejahtera Agung mengatakan bahwa ini tidak susah-susah amat gitu, karena siapapun bisa memulai usaha ini ya, karena meskipun baksonya ini adalah bakso yang pasti tidak awet karena tidak menggunakan pengawet, tetapi ada caranya ya supaya dia tetap awet gitu ya. Mau yang dikonsumsi secara langsung maupun yang dijual gitu, bahkan katanya di pinggir jalan ya. Yang penting ada di dalam termos tadi katanya ya, yang seperti apalagi ada di frozen di freezer, maka itu akan lebih awet. Nah, Bunda, sampai saat ini saya tanya sekali lagi, sudah berapa banyak katakanlah partner ya atau mitra yang menjual bakso sultan sebagai katakanlah pengecer begitu? Itu udah berapa banyak? Di sekitar Jabodetabek ada? Jabodetabek ada 1-2 lah, atau 1-2 di Cilandak ya. Terus ini mereka yang secara rutin membeli kemudian menjual. Ya, ada yang di kemarin itu yang di Jakarta Utara, dia ini beli dia jual lagi. Dia jual frozen. Frozen. Oh, oke. Ada yang jual frozen, dia menjual sebagai pedagang bakso. Tapi tapi ada yang menjual dalam bentuk frozen. Jual baksonya dalam bentuk frozen. Ada yang untuk konsumsi. Oke, ada yang konsumsi. Jadi 3 kelompok ini umumnya ya. Nah, jika ada yang tertarik untuk menjadi katakanlah maklon ya, dia beli kemudian dia brand sendiri, itu juga nggak ada masalah ya. Boleh. Baik yang mengecer dalam bentuk siap makan, maupun yang dijual dalam frozen. Nah, cuman memang saat ini bakso sultan tidak menjual dalam bentuk kemasan khusus ya. Tidak ada, tidak di brand sendiri gitu, nggak ada ya. Nah, ini ada pertanyaan soalnya dari ini sahabat kami ini Pak Hono kalau nggak salah tadi menanyakan, Pak Hono ini ada di Jogja ya. Beliau tanya apa ini bakso sultan yang dimaksud, karena ini ada dalam kemasan, ternyata bukan. Berarti ada juga yang menggunakan brand bakso sultan. Nah, saya nggak tahu apakah brand yang Bunda gunakan bakso sultan itu tidak dipatenkan, belum dipatenkan. Tidak. Biarin aja orang pakai, nggak masalah. Saya nggak masalah. Kenapa? Nggak masalah, karena saya ini kan ingin membantu orang.
Kalau misalnya saya bisa ganti-ganti nama nggak masalah. Tetapi Karena sekarang memang menggunakan brand bakso Sultan. nama Sultan, mau nama santri, mau nama apa, saya nggak masalah. Sekali nama itu nggak begitu prinsip bagi saya. Oke. Anda Yang nggak prinsip fokus bagi ya? saya itu kualitasnya. Itu yang penting. Oke. Dan menolong orang. Justru Anda bikin ini, jika ada yang tertarik mau menjadi pengecer, penyalur, Ya. atau Dan menyehatkan orang. Oke. Nah ini yang Anda maksudkan Ya. dengan Menyehatkan produksi. saya kan hobi bakso. Oh dari hobi makan bakso. Iya, hobi. Oke. Sekarang setiap bulan rata-rata berapa yang terjual? Tadi kan Anda produksi Iya. rata-rata satu resep itu 10 kilo. Dapat 60 butir ya. 60 butir. 60 butir ya. Satu resep aja Ya, itu 60 butir. Nah, Iya, 60 butir. berapa banyak yang sekarang bisa Anda jual setiap bulan? Ya, Bakso saja. ini dia belum stabil ya, karena kan saya baru mulai lagi nih kan ya. Gitu ya. Ya kira-kira adalah sekitar 1000 butir gitu ya. Setiap bulan ya. Iya. Oke, ini umumnya adalah memang orang-orang yang sudah menjadi Iya, jadi kan ya. gini, Bun. Aku pesen ya kayak gitu, aku batin. Jadi gitu. sudah menjadi pelanggan. Ya. Nah, balik lagi, kalau orang yang ingin menjadi pengecer, ya kan Anda ingin membantu orang Ya, juga, orang ya? supaya punya usaha, Usaha di pinggir jalan lah. Gampang, dan ya. punya aktivitas, Nah, olahraga ya. menurut Bunda masih mungkin dia jual yang 250 gram di pinggir jalan karena modalnya kan 35.000. Beli dari Bunda. bakso Sultan 35.000. Iya. Nah, dia rata-rata dijual berapa kalau yang pengecer di luar? Ada yang mereka tuh tergantung. Di pasar Minggu kemarin dia jual 49.000 laku. Kata orang kok mahal amat ya, daging kan mahal, kan 100%. Coba dia beli satu. Nah, nanti berikutnya dia cerita temannya. Terus dia balik lagi, wah enak ya. Nggak ada, belum pernah saya menemukan. Rata-rata sekarang mohon maaf, karena kita jangan bicara dulu soal kualitas sehat atau enggak. Harga bakso satu porsi, kan bakso ini menjadi kuliner jajanan lah di pinggir jalan yang umum. Orang beli satu mangkok bakso sekarang berapa Mangga? Rata-rata 20.000? 15-20 ribu. 15-20.000. Ada yang 25.000, ada yang 30.000. Karena ringnya tinggi. Ya, oke, range harga lebar ya. Iya, lebar. Tetapi bakso tuh lebar sekali. Ya, tetapi apakah Bunda yakin? Karena kita bicara soal peluang usaha yang umum lah gitu di pinggir jalan, gerobak. Jual bakso rata-rata 40 sampai 50.000. Iya, jangan 50, jangan sampai 50. Jangan tembus angka 50. Ya mungkin untuk awal dia jual dulu 40. Ya, 40.000 dulu. Laku. Karena sebenarnya 250 gram itu besar. Satu bakso bisa untuk 2 mangkok. Iya. Ya kan? Satu mangkok tuh muat lah, full. 250 gram. Jadi maksud saya tuh begini ya. Apa ya? Saya ingin menyadarkan masyarakat bahwa ada rupa, ada harga. Pasti. Kita sepakat soal itu. Iya. Tetapi begini. Kita diskusi ya. Iya. Kenyataannya di lapangan masyarakat kita ini bahkan saya nggak punya data, tetapi kita bilang aja secara umum ya mereka umumnya karena berbagai macam keterbatasan itu sudah mulai mengabaikan kualitas makanan sehat itu. Yang penting harga terjangkau. Itu gejala umum. Oke, Bang. Ya. Saya Gimana menghadapi? Saya berargumentasi begini. Abang pecel lele, kepiting berapa abang beli? Udang berapa abang beli? Pinggir jalan loh. Kepiting itu bisa 200.000 loh Bang, dibeli orang. Yang beli siapa? Bermobil loh Bang, pinggir jalan. Nah bakso ini ringnya tinggi, lebar. Ya, tapi kan kita tidak berharap hanya menjual untuk orang yang bermobil. Ya bermotor jalan kaki bisa Bang, karena gini Bang, gini ya, saya punya pengalaman di itu, di apa namanya, di Mampang kan ya, saya kan buka ya. Itu orang jalan kaki pun dia pengen coba. Setelah coba dia enak. Dia ingin coba, tetapi kita berasumsi nih. Iya, oke. Kalau bicara soal mobil, kepiting 200.000 atau 100.000, bakso 50.000, dia bisa. Dia mampu. Motor. Nah, tapi kita kan keinginan kita adalah, saya rasa Bunda juga tadi kan berkali-kali mengatakan ingin membantu orang, mengingatkan orang. Ya supaya orang yang tidak punya mobil dan punya kemampuan terbatas pun bisa membeli yang sehat. Kan itu mau kita. Ya, jadi gini Bang. Gini. Target saya itu kan middle up ya, artinya orang-orang yang bisa ya. Tapi kalau kelas bawah mau beli masih bisa.
masih bisa terjangkau. Kenapa? Dalam ilmu ekonomi, Bang, itu produk harus unggul, harga terjangkau, promosi harus gencar, tempat harus strategis. Ya memang kalau Ya. Anda targetkan secara bisnis memang Ya. build up, ya tentu memang harga segitu Ya. adalah harga yang Tapi layak, orang ya nggak kan? punya duit juga bisa, Bang, beli. Kenapa gini? Misalnya contoh, Bang, ya. Dia 3 beranak atau 2 beranak keluarga ya. Oke. Oh, dia sudah tahu, sana baksonya enak Ya, banget untuk dan itu memang presentasi. cukup untuk sekian porsi. Nah, sebenarnya itu dia bawa juga pulang, masuk akal. dia bawa Ya. pulang bagi 4 sama Ya, anaknya. itu yang tadi saya bilang. Gitu. Sebenarnya kan dari segi jumlah juga cukup. Gitu. Cuman mungkin Ibarat saya itu jual ya, daging lah, Bang. Iya. Jual daging kan? Makanya mungkin yang juga penting adalah memang edukasi. Iya. Bahwa memang Ada ada keunggulan. Anda betul dapat harga murah, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Karena Iya. yang di sana Tidak mungkin sehat. tidak sehat. Ya, Ini tidak sehat mungkin, dan ya. menyehatkan, enak. Jadi memang itu tadi ya. Itu solusinya, Pak. Ya. Saya kira itu. Itu yang saya bilang kayak diesel tadi, Bang. Kalau orang mau jual, jangan, pokoknya jalan aja deh. Ya, mungkin ada juga perlunya untuk memperhatikan tanda petik kemasan ya. Iya. Kemasan dalam artian bagaimana dia berjualan. Mau tidak mau ya, ini memang harus dikemas dengan bagus. Iya. Gerobaknya yang bagus, Iya. tempatnya yang bagus. Iya. Ya. Saya kira soal Saya bisa rancang itu. Ya, soal middle up tadi itu kan Pakai mobil aja bisa, Bang. Oke. Jualan pakai mobil. Ya. Artinya orang yang Pakai PR aja bisa. ya. VR itu merek itu apa? Motor yang Motor Ah. tiga roda. Pakai motor juga bisa. Yang penting Iya. spanduknya bagus. Ya, memang dibikin bagus karena orang yang disebut Bahkan yang dagang bila perlu pakai jas gitu loh, Bang. janganlah bakso jas kepanasan nanti. Enggak bisa. Artinya maksud saya yang dagang itu harus keren gitu, Ya Bang. maksudnya kan yang sebenarnya yang Bunda ingin sampaikan ini kemasan ya, soal kemasan. Bagaimana itu dijual di tempat yang lebih bagus Iya. Di pinggir jalan pun nggak masalah. Spanduknya lebih bagus, penyajiannya lebih bagus. Kan Bagus, itu maksudnya. orangnya Artinya ramah. orang di bawah pun Bisa layak beli. ya, harus mendapatkan layanan yang seperti itu kan itu ya. Iya. Sehat tetapi juga penyajiannya Iya. bagus. Baik, kita break lagi, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Kita sudah dengarkan tadi memang Edukasi punya ya, kita peluang. mengedukasi ya. Edukasi. Edukasi itu penting. Baik, kita kembali nanti. Contoh, Bang, ya. Bincang bisnis. Pabriknya kebahagiaan. Udah bener itu tagline-nya. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Bisnis Pensiunan dan masih dengan Ibu Asma Ratu Agung atau Bunda Ratu Agung dari Bakso Sultan. Tadi udah dijawab kemasan seperti apa, tadi sudah Om Krisna membantu untuk mengirim ke grup. Karena tadi Bunda Ratu Agung menyampaikan bahwa memang nama Bakso Sultan pun itu sengaja tidak dipaten, kemudian kemasan sengaja tidak dibikin yang Bagus-bagus, yang terlalu mewah-mewah. bagus mewah karena nanti malah menambah HPP sehingga harga jual malah menjadi lebih mahal. Karena tujuannya justru membuka peluang bagi mereka yang ingin Punya usaha. memulai usaha untuk menjadi katakanlah mitra ataupun pengecer atau bahkan untuk membeli-beli sendiri. Jadi tidak perlu kemasan yang terlalu mewah begitu ya, terlalu spesial. Tapi ini sudah dikirim ke grup sahabat radio pensiunan. Ada foto yang berukuran 250 gram. Kita udah bisa membayangkan kalau saya ya kebetulan bukan penikmat bakso. Saya suka bakso tetapi tentu saya harus memilih Bakso yang daging istimewa. tertentu karena saya tidak memakan daging sapi begitu, tetapi pelajaran penting sekali tadi bahwa kalau sahabat pensiunan menemukan orang menjual bakso yang dipajang berlama-lama kemudian itu awet, hati-hati gitu. Nah justru bahan bakso yang murni, natural, kemudian tanpa pengawet, dulu isu bakso boraks kan luar biasa. Itu nggak bisa dipajang. Nah itu bahaya justru kalau yang awet-awet dipajang. Justru yang asli itu justru Nggak bisa tidak dipajang. boleh dipajang karena hanya 10 jam pun dia sudah mulai nggak Basi. enak ya, basi gitu. Tapi dijual dalam keadaan frozen dia bisa awet lah ya. Dikirim Bunda tadi 24 jam yakin 24 dalam jam styrofoam. bisa dalam styrofoam dikirim ke Pakai Surabaya, bis. ke Bali bisa. Tapi di beberapa daerah juga sudah ada Iya. yang memang menjual kembali Iya. produk ini ya. Iya. Oke. Kita belajar banyak gitu dari bincang-bincang ini karena memang orang umumnya melihat tadi di awal kita bilang peluang bakso ya masih besar.
mendunia. Orang kenal betul Iya. kuliner. Obama aja kenal bakso. Iya, betul. Bakso katanya kan. Betul. Karena malah semakin identik dengan Indonesia Iya. selain sate atau Iya. nasi goreng. Uh-uh. Tapi Uh-uh. apa namanya? Tadi di bincang terakhir di segmen sebelumnya, di bagian sebelumnya saya bilang bahwa yang umum adalah yang terjangkau, tetapi Iya. umumnya tidak aman gitu. Iya. Bagaimana sekarang membuat orang punya pengetahuan bahwa sesungguhnya kalau mau bersabar lebih Iya. teliti, Iya. mendapatkan yang lebih sehat, meskipun kedengaran harganya itu lebih mahal, Uh-uh. ya. Uh-uh. Harga 40.000 dibandingkan 20.000 memang terdengar lebih mahal, Iya. 2 kali lipat. Uh-uh. Tapi sesungguhnya dia dapat jumlah yang kurang lebih sama. Sama. Karena kan bakso 250 gram itu Iya. banyak dan Banyak. sehat gitu ya. Nggak bisa untuk 4 orang. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang perlu edukasi. Nah, apa yang catatan yang Bunda ingin berikan? Edukasinya? Soal edukasi ini, ya. Dengan makan bakso sultan, sehat dan menyehatkan. Enak, sehat, dan menyehatkan dibanding dengan bakso yang lain. Ya, itu juga Bunda dan tim lakukan untuk Ya. membuat orang tahu bahwa Ya. apabila mereka membeli bakso sultan ini, mereka dapat makanan yang enak tapi juga sehat. Iya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengedukasi supaya orang lebih kenal gitu? Apa? Iya, ya saya seperti ini nih. Saya ke teman-teman. Oke. Sehingga kalau saya teman arisan IWAPI itu pada beli mereka. Jadi Anda juga menggunakan tempat-tempat komunitas. Iya, saya bawa. kebetulan ya, Saya bawa. memperkenalkan. Iya. Dalam memulai usaha, mengembangkan usaha, soal mengedukasi calon Iya. konsumen itu penting ya. Sama trust, kepercayaan. Oh. Masa seorang Bunda Ratu Agung mau menjual bakso, maaf ya, yang beredar itu saya meragukan sekali. Satu kekhawatiran saya, kenapa saya harus berbakso? Saya hobi bakso. Yang pertama ya, pakai borak. Saya yakin pakai borak. Pijar itu borak. Kan digiling di pasar. Gitu loh. Nah, itu kan sudah menghancurkan otak kita, sel-sel Ya, kita. berbahaya lah. Berbahaya. Yang kedua, dagingnya nggak jelas. Yang banyak itu pakai daging ayam. Nah, itu kan sudah nggak konsisten. Ya, artinya mestinya kalau bakso yang Sapi ini ya daging sapi. Sebut aja bakso Tapi ayam. nggak salah juga kalau bakso ayam, tapi yang penting dia jangan pakai boraks juga gitu. Iya, tapi enggak kan dia kan orang kan bakso sapi kan cenderungnya. Tapi nggak pakai daging sapi dikit, lemak juga, terus ayam. Kalau saya kan nggak mau. Saya kan harus bertanggungjawabkan dunia akhirat. Masa saya jual bakso sapi dikasih ayam? Itu artinya kalau memang mau bilang sapi ya pakai sapi. Iya, Kalau jangan ayam, jangan campur-campur ayam gitu. Kalau saya kan 100% daging sapi. Ya kalau masyarakat kita memang cenderung pasti memilih daging sapi. Iya, kan? tapi kan banyak penjual itu dan hampir semuanya saya temui dia muka itu karena campur ayam, ngoplos ayam. dioplosin, Nah, ya. itu kan sudah tidak jujur. Ya. Yang ketiga, kekhawatiran saya kan banyak bakso tikus, bakso Itu kucing. udah lebih berbahaya lagi. Ngeri, saya merinding Daging saya. apa-apa dipakai. Daging Tapi babi. dari mana kita tahu? Kan susah juga. Nah, susah. Ya. Maka trust. Nih, Nah, nih. Ya, di dalam berbisnis, di dalam mengembangkan usaha, ya. kejujuran itu Iya. penting ya. Iya. Kejujuran. Apa ini orang Indonesia ini orang yang agamanya paling kuat. Iya. Tetapi masalah ketidakjujuran dalam berbisnis Iya. paling banyak juga. Iya. Ya buktinya Betul. isu boraks tadi, isu Iya. lagi daging tikus, Daging dan tikus, sebagainya. Luar biasa. Iya, ngeri saya. Hah? Ngeri. Itu ada gejala apa menurut Bunda? Kenapa? Ya, keimanannya dia nggak percaya kalau orang Islam Mm-mm. itu berbuat jahat. Itu kan ada malaikat tuh. Malaikat pencatat ini. Kan dalam Islam itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, percaya kepada ke hari kiamat, percaya kepada takdir. Artinya orang berbisnis mestinya kan Harus ada keimanan. selalu mengingat itu ya. Iya. Bahwa dia adalah orang-orang beriman yang mestinya Iya. dalam berbisnis tidak boleh juga. Iya, harus jujur. Dia harus jujur gitu kan. Jujur Tapi apa adanya. kenyataannya ini problem paling berat. Salah satu Dia kurang problem iman. paling berat, ya kan? Banyak sekali yang masih melakukan. Iya, iya. Nah, Ngeri saya, merinding saya. Sekali orang melakukan itu, dia pasti akan kehilangan kepercayaan orang terhadap produknya ya. Iya, Dan itu berbahaya sekali. iya, Mengembalikan kepercayaan itu tidak mudah. iya. Membangun bisnis yang paling penting membangun kepercayaan. Supaya Kepercayaan. orang tahu bahwa yang dibeli
Iya. yang dikonsumsi adalah yang Iya. terbaik. Iya. Kan itu penting ya. Iya. Oh, itu yang ingin Anda bangun dengan Iya. bisnis Sultan. Sama gini, negara Indonesia kan negara Pancasila ya. Mhm. Dia kan berketuhanan ya. Mhm. Nah, berketuhanan itu kan mengajarkan kejujuran. Mestinya. Iya. Nah, kalau orang yang tidak jujur berarti dia tidak Pancasila. Iya. Tapi hampir separuh lebih masyarakat Nah, kita itulah saya mengedukasi masyarakat Pancasila. supaya kamu jujur, supaya kamu berpancasila. Ini sekarang ribut-ribut soal ketidakjujuran itu dari mulai soal urusan bakso sampai urusan macam-macam. Iya. Besar-besar ya. Kalau saya takut Tapi bisnis mestinya berpancasila. Pancasila gitu. Kemanusiaan. Tega kamu ya ngasih saya daging tikus. Nggak ada kemanusiaan. Tapi alasan kesulitan bisnis saat ini, Iya. kompetisi yang semakin ketat. Di setiap jengkal orang jualan bakso, Iya. akhirnya jalan keluar pintas banyak Iya. sekali. Iya. Yang tidak jujur tadi, Iya. ada borak, ada bahan daging, Ada daging macam-macam. daging Ya. celeng, daging kucing, Iya, daging tikus, dijual murah. Iya. Yang penting daging ayam. Artinya sebenarnya kan ya, artinya sebenarnya kan ini gejala yang semakin umum dan tidak dikontrol juga oleh Iya. masyarakat. Iya. Nah, bagaimana menurut Bunda sebagai pengusaha, khususnya di kuliner, Iya. menghadapi situasi seperti itu? Kan Iya. tak mudah Ah, bersaing dengan Oke. orang yang disebut tidak jujur, Iya. tidak sehat, Iya. tapi mereka menguasai pasar juga. Iya. Gitu. Gimana? Nah, jadi gini, kita negara Pancasila, kita punya Tuhan, ya. Tuhan itu akan berpihak kepada orang jujur. Nah, jadi jadilah kita trendsetter. Jadi contoh, seperti saya orang Islam, kan Nabi Muhammad itu kan dari satu. Dia memperjuangkan kasih sayang, memperjuangkan kebaikan, ya kan? Nah, ini juga begitu saya. Saya memperjuangkan kesehatan, saya memperjuangkan Jadi kesejahteraan. berbisnis sebenarnya juga menjalankan ibadah itu. Iya, duit itu Kewajiban. akibat, Ah. duit bukan Nggak tujuan. usah khawatir. Iya, nggak usah khawatir. Kejujuran itu justru menghasilkan Ya, yes. keuntungan, gitu ya. Iya. Tapi orang banyak yang kemudian menjadi sesat, mengambil jalan pintas, Iya. dan berusaha macam-macam. Karena tujuan dia duit. Nggak usah bicara tukang bakso di pinggir jalan. Iya. Ini pengusaha-pengusaha besar juga. Iya. Ya kan, Karena ya? tujuan dia duit, bukan bahagia. Kalau orang bahagia seperti abang, makan garam sama nasi saja, ya abang lagi nggak punya duit, tapi abang bahagia, Amin. suap-suapan sama istri. Mudah-mudahan. Itulah kebahagiaan, udah bener cocok. Nah, ini. Pabriknya kebahagiaan, Benar-benar radio pensiunan ini pabriknya memang- kebahagiaan, cocok dengan saya. memang sedang susah uang, tapi kami ingin bahagia. Iya, juga. bahagia. Memungkinkan itu ya? Iya, Oh. sampai ngundang saya ini kan Radio pensiunan. rahmat betul dari Allah. Iya. Ini karena kesabaran abang-abang ini. Iya. Karena abang tidak tujuan duit. Duit kan saya sudah bilang, Fidel Castro itu banyak duit, nembak kepalanya. Karena nggak bahagia. Nggak bahagia. Penyanyi itu yang Marilyn Monroe itu apa tuh? Oh, bintang itu. Iya, kan bunuh diri kan? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Jauh banget. Yang kemarin-kemarin aja banyak yang bunuh Iya. diri. Karena Nah, saya kemungkinan karena nggak bahagia. Iya, saya sebagai seorang pengusaha, ibarat saya punya tanaman. Kalau taman saya mati semua, saya kan nggak bisa makan, nggak ada duit. Tapi kan datang Allah memelihara. Baik. Intinya berbisnis juga adalah membangun kepercayaan, dengan kejujuran, ya. dan ibadah. Ibadah. Oke, kita akan kembali lagi di bagian akhir karena ini menarik sekali. Bunda Ratu Agung bukan sekadar bikin bakso ternyata, tapi menawarkan sesuatu, Kebahagiaan. mengajarkan sesuatu. Kebahagiaan dan, Dan kesejahteraan. keuntungan itu akan datang bersamaan dengan kejujuran. Jadi Baik. duit bukan tujuan ya. Ya, tapi kalau nggak ada duit pusing juga. Pusing Oke, juga. Kita ngomongin nanti. Kita break dulu. Dengan ibadah kita dapat duit. Baik, kita break. Kan kalau Pensiunan kita ada di akhir daripada perjalanan bincang bisnis pensiunan hari ini. Menarik sekali. Semuanya berkomentar bahwa luar biasa. Bunda Ratu Agung sangat bersemangat dan kami ikut bersemangat pasti karena radio pensiunan memang ingin pabrik bahagia. betul pabriknya kebahagiaan mempromosikan kehidupan yang lebih berkualitas menuju kebahagiaan itu pasti ya kita sepakat dengan itu. Sebelum kita mendengarkan lagi dari Bunda, ini ada pertanyaan nih. Satu dari Pak Ono. Sebenarnya sudah tadi dibahas tapi ada pentingnya juga Ibu ulang lagi, Bunda ulang lagi. Komposisi bakso di luar sana tidak standar. Tadi kita sudah bilang ya, bahkan berbahaya. Berbahaya. Ya, mengejar harga, yang penting terjangkau tapi nggak sehat. Bisa bakso di Indonesia ini belum standar, ya.
Jadi komposisi baksonya seperti apa, ya kan? Nanti Bunda ini ada diferensiasi tadi kan, sedikit aja. Kemudian dari ada Mbak Sari Wulandari. Nah ini bagaimana cara meyakinkan pembeli dan calon pembeli dalam memasarkan produk, artinya baksonya yang Bunda 250 gram kualitas, tapi harganya juga luar biasa. Harga yang tidak standar, lebih tinggi dari. Nah itu seperti apa? Apa yang biasanya dilakukan? Coba. Nah, jadi yang pertama ya tadi pertanyaannya komposisi ya. Itu daging 100% dan bumbu-bumbunya itu semua alami dan rempah-rempah. Keunggulannya di situ. Ya, keunggulannya. kuahnya pun Ya, kalau- rempah. Oke. Tapi kemudian harganya menjadi yang dibilang Mbak Sari tadi nggak standar nih, tinggi lah. Ya. Gitu. Nah itu gimana meyakinkan? Nah, jadi itu sebenarnya jawab kan itu ada di spanduknya kan ya, 100% daging. Nah, itulah fungsinya kita sampaikan bahwa daging kan 120.000 sekilo. Nah, ini kan daging full nih. Daripada kamu repot-repot masak beli daging yang enak di mau masakan kamu di rumah belum tentu enak. Ini untuk memperbaiki gizi dan aman, dan sebut saja boleh saja apa produksi pabrik Bunda Ratu Agung Pakar Icmi. Kan nggak main-main gitu loh. Tapi jangan bilang daripada makanan kamu di rumah belum tentu enak, dia tersinggung nanti katanya, wah ini nganggap saya nggak bisa masak nih. Bukan, kan saya juga begitu, ya kan? Tapi meyakinkan. Meyakinkan. Bilang bahwa beli ini Daging sudah dapat daging. Kan sudah dapat daging murni dan enak. Oke. Gitu. Artinya Daripada repot-repot maksudnya. Oke. Jadi intinya adalah ketika menawarkan ini harus jelaskan bahwa ini memang harganya segitu, tapi dapat 250 gram dengan daging murni dan sehat. Menyehatkan. Betul. Artinya daging murni dan sehat. Dan ada kepastian. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi orang tahu bahwa yang dibeli itu dengan harga ada garansinya. Iya, memang harganya segitu. Ya. Yang dia dapatkan juga segitu. Ya, bila perlu mbaknya promosi dulu. Nih coba potong kayak orang misalnya jual-jual apa minuman. Kasih potong misalnya 1/8 nih coba dulu. Ya. Boleh. Sering kali konsumen tidak menyadari bahwa dia kesannya membayar murah, tetapi dia kehilangan banyak. Iya, kehilangan kesehatan, kehilangan uang. Betul. Gitu. Sesungguhnya menabung penyakit. Iya, meracuni. Oke. Itu penting sekali ya. Iya. Baik. Terakhir. Nah, apa yang Bunda ingin sampaikan untuk mereka yang tertarik untuk baru memulai usaha, khususnya di kuliner, lebih khusus lagi di bakso ini, untuk menyemangati mereka bahwa sebenarnya peluang masih ada, peluang untuk memulai usaha, tetapi juga berkontribusi, berbuat baik kepada orang, bukan sekadar mendapatkan keuntungan, tetapi berbisnis dengan kejujuran. Apa yang ingin Bunda sampaikan? Jadi gini, kehidupan kita di dunia ini adalah ibadah. Ibadah itu segala ucapan, pikiran, perbuatan itu karena Tuhan kita, karena Allah, karena perintah Tuhan. Motivasi yang tidak akan pernah surut itu karena Tuhan, karena Allah, ya. Nah, terus salah satu sarananya kita harus sejahtera. Ya, sejahtera itulah dagang bakso. Karena bakso ini mendunia. Salah satunya. Dagang bakso itu mendunia. Jadi pola pikir kita itu seperti kita menanam jualan ini. Apa itu? Menanam pohon misalnya. Ya, jual bakso ini sama. Jadi bisa rugi, bisa ibarat orang menanam benih, ada yang jadi, ada yang berbuah. Ya. Nah, oleh sebab itu mulailah dari modal kecil dulu, supaya aman. Jadi bagi yang nggak punya uang, misalnya mulailah dengan kaki 5, 10 juta ke bawah gitu. Nah, panci-panci dia kan nggak seperti konvensional panci besar, dia seperti jual bakso, seperti masak Indomie. Ya, ini pendekatannya seperti itulah. Jadi maksudnya ini bakso yang bisa olah secara instan, dan nggak perlu mikir-mikir, tinggal siap. Artinya perlu tempat yang kecil saja. Iya, gitu. Nah, terus gini metodenya seperti kita masuk kamar mandi. Apa itu masuk kamar mandi? Nyempung dulu lah. Nanti kalau masuk dulu kamar mandi nanti kurang sabun tinggal gitu ya. Tinggal ngambil. Nah, ini juga gitu, mulai aja. Yang penting dimulai. Mulai aja. Ini pelajaran penting karena mulai aja. Bisnis itu umumnya orang itu gagal karena belum pernah memulai. Ya, nggak pernah memulai. Gitu. Nah, dan enak lagi seperti metode cemplung kolam. Apa itu? Apa metode cemplung kolam? Kalau kita mau
mau jadi perenang itu harus ada pelatihnya. Bunda Ratu ada pelatihnya. Nyemplung. Coba bayangkan, saya pernah dialog sama seorang dokter, dia bilang dia sarjana ekonomi, doktor ekonomi. Ahli. Terus saya tanya, ibu punya usaha Punya enggak? usaha, belum. Enggak. Karena banyak guru kita ini hanya teori. Saya bilang seperti pelatih berenang hanya pelatih di bibir kolam, tidak nyemplung. Sekali nyemplung tenggelam. Nah, kalau saya enak, yang jual bakso ini saya ada pelatihnya. Oke. Saya pelatihnya. Menjadi mentor juga. Mentornya. Tetapi juga punya pengalaman Ya. untuk melaksanakan itu. Ya. Menemukan mentor dalam memulai usaha itu memang penting. Ya? Penting, harus ada wajib, mentor. wajib. Karena kalau enggak kita juga bingung. Iya, teori tanpa aplikasi ya itu angan-angan. Aplikasi tanpa teori, Menyesatkan. tanpa guru menyesatkan. Iya, betul. Jadi penting sekali punya mentor ketika Anda memulai usaha. Iya, jadi Itu teori dan penting. praktek itu harus bareng. Oke, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya untuk sahabat pensiunan Ya. atau calon pensiunan, karena umumnya orang yang sedang siap-siap pensiun itu Ya. bingung tuh. Ya. Ini nanti mau kemana nih? Ya. Ya, Ya. dapat pesangon tapi bingung Ya, ya. ya. Mau mulai apa? Ya. Nah, mungkin 5 juta sampai 10 juta Iya, mulai masih usaha bisa. bakso sultan itu masih bisa ya. Iya, kalau nggak misalnya ini juga baksonya nggak rusak, Ya, ya. apa sih modalnya cuma Ya. gerobak, Ya. Yang paling ini kalau ini ya dikonsumsi sendiri aja lah. konsumsi sendiri. Jangan-jangan habis konsumsi sendiri. Minimal nggak beli. Baik. Habis ini kita makan bakso nih. Ya, siap. Udah siap nih. Ini sahabat pensiunan yang dengar ngiler nih. Baksonya Jadi, enak banget tuh. Kita akan menikmati bakso sultan. Ini akhir dari bincang bisnis pensiunan. Terima kasih Bunda Ratu sudah berkunjung ya, berbagi pengalaman, Ya. berbagi semangat yang luar biasa ini dengan sahabat radio pensiunan. Mudah-mudahan usahanya tetap maju. Amin, amin, Ya, amin. dan kita bisa bekerja sama. Amin. Saya kira itu akhir daripada bincang bisnis pensiunan hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak dan kita akan kembali minggu depan dengan narasumber yang pasti kita harapkan mau berbagi dan menginspirasi kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.